Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan materi kita di pengantar teknologi informasi yang saat ini kita akan membahas tentang jaringan dan komunikasi data. Nah, komunikasi secara umum ini adalah penyampaian pesan yang kita lakukan dengan harapan supaya penerima pesan atau pihak yang kita ajak berkomunikasi ini mengerti atau memahami isi pesan tersebut. Nah, dalam berkomunikasi ini tentunya ada komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Pertama adalah pemberi pesan, yaitu kita sendiri. Kemudian penerima pesannya atau lawan bicara kita, dan pesan itu sendiri. Pesan itu sendiri atau pesan yang disampaikan. Itu komponen-komponen dalam berkomunikasi. Sedangkan komunikasi data yang dimaksudkan di sini adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi atau pesan itu tadi dari dua atau lebih dari dua perangkat atau lebih maksudnya dalam bentuk digital yang dikirimkan tentunya melalui media komunikasi data yang juga harus terhubung dalam sebuah jaringan. Dan jadi dalam sebuah jaringan tentu ada media yang menghubungkannya dan di media itulah pesan kita kirimkan. Nah, sebuah jaringan yang berhubung ini adalah jaringan yang lokal atau jaringan yang dalam cakupan lebih luas lagi. Dalam jaringan lokal bisa seperti LAN, dalam jaringan yang lebih luas lagi bisa jaringan antar kota, bahkan jaringan global yaitu internet. Nah, data atau informasi tadi dalam bentuk digital itu direpresentasikan dengan bit 0 dan bit 1 atau dengan angka 0 dan angka 1 yang kita kenal dengan bilangan biner. Yang di materi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis bilangan termasuk bilangan biner ini. Dalam komunikasi data, komponen-komponen yang terlibat juga ada seperti komunikasi secara umum tadi juga memiliki komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Nah, dalam komponen komunikasi data ini yang terlibat pertama adalah sender atau pengirim pesan. Pengirim pesannya bisa dari satu perangkat komputer atau perangkat teknologi informasi lainnya seperti handphone dan yang lainnya. Selain sender atau pengirim pesan, tentu juga harus ada receiver atau penerima pesannya itu sendiri. Sama halnya dengan sender, maka receiver ini juga bisa berbentuk sebuah perangkat komputer atau perangkat teknologi informasi lainnya. Untuk selanjutnya, komponen yang terlibat dalam komunikasi data adalah pesan itu sendiri atau message atau pesan yang akan disampaikan oleh pengirim ke penerima, oleh sender ke receiver tadi. Nah, supaya pesan atau message ini nanti sampai kepada penerima, maka diperlukan sebuah medium atau media. Media inilah yang digunakan untuk mengirimkan pesan yang dilewati untuk mengirimkan pesan agar sampai ke tempat tujuan, yaitu si receiver atau penerimanya tadi. Nah, dari komponen-komponen yang terlibat ini tentu nanti harus ada yang menerjemahkan karena antara sender dan receiver mungkin berbeda platform sistem operasinya, mungkin berbeda platform manufaktur atau perusahaan pembuatnya, yang mengakibatkan kalau berbeda platform harusnya pesan itu tidak akan bisa dimengerti oleh penerima. Padahal tadi tujuannya adalah supaya penerima memahami atau mengerti tentang pesan yang kita sampaikan. Oleh karena itu, komponen berikutnya harus ada sebuah protokol. Jadi protokol inilah nanti yang melakukan penerjemahan atau melakukan penyamaan persepsi antara pesan yang disampaikan oleh pengirim dan pesan yang diterima oleh penerimanya. Jadi ada 5 komponen dalam komunikasi data: pengirim, penerima,
pesan, media, dan protokol. Oke, selanjutnya model komunikasi data. Jadi dalam berkomunikasi, model-model komunikasi datanya atau jenis komunikasi datanya juga ada, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Untuk komunikasi satu arah ini biasanya sering disebut dengan model simplex. Jadi model simplex ini adalah model komunikasi yang hanya dapat mengirimkan pesan saja, tidak dapat menerima. Jadi dia hanya mengirimkan pesan. Bagaimana itu bisa terjadi? Misalnya dalam sebuah komputer mainframe yang mengirimkan data ke monitor. Data dikirimkan secara langsung oleh komputer mainframe ke monitor, dan data itu nggak akan balik lagi, nggak akan menerima. Jadi komputer mainframe nggak akan menerima pesan dari monitor. Itu yang dimaksud dengan simplex atau satu arah tadi. Selain itu, contoh yang lainnya adalah siaran radio. Pernah dengar siaran radio, saya kira ya. Jadi siaran radio yang kita dengarkan, tentu kita nggak akan bisa memberikan komentar, nggak akan bisa memberikan interaksi lain, kecuali ya siaran radio yang interaktif ya. Kalau siaran radio interaktif tentunya dia perlu alat komunikasi telepon untuk memberikan komentar atau masukan-masukan ke penyiar radionya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah siaran radio itu yang disampaikan oleh penyiar atau stasiun radio yang kita terima ke pesawat penerima siaran radionya, itu tidak akan bisa kembali lagi ke penyiarnya. Jadi dia hanya berjalan satu arah. Kemudian siaran televisi. Siaran televisi ini juga termasuk dalam kelompok model komunikasi yang simplex. Jadi siaran televisi hanya bisa kita terima di pesawat televisi kita, sedangkan pesawat televisi kita tidak bisa mengirimkan ke stasiun pemancar televisinya. Web juga seperti itu. Jadi web yang sering kita gunakan. Jadi web hanya mengirim web server hanya mengirimkan informasi-informasi ke web client, sedangkan web client tidak bisa memberikan tidak bisa memberikan masukan atau tidak bisa memberikan pesan yang ditujukan ke web server, kecuali aplikasi-aplikasi yang kita gunakan memang menyediakan itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah pengiriman dari server ke kliennya itu. Nah, sedangkan di aplikasi-aplikasi itu karena aplikasinya dibuat interaktif, ya tentu dia bisa berinteraksi. Tapi kalau yang web yang statis, dia hanya bisa mengirimkan saja, tidak bisa menerima. Itu untuk model komunikasi yang satu arah atau simplex tadi. Yang kedua, model komunikasi berikutnya adalah komunikasi dua arah atau sering disebut dengan model komunikasi duplex. Nah, berbeda dengan yang komunikasi satu arah, dalam duplex ini model komunikasinya bisa mengirim dan bisa menerima pesan. Jadi antara stasiun pemancar dengan stasiun penerima itu sama-sama bisa mengirim dan juga bisa sama-sama menerima. Nah, untuk model komunikasi duplex ini ada dua macam, ada dua jenis juga. Jadi model komunikasi dua arah ada dua jenis. Yang pertama adalah half duplex, yang kedua adalah full duplex. Duplex atau duplex, ya. Yang pertama half duplex dan full duplex. Nah, bagaimana yang half duplex? Ini bisa diilustrasikan seperti ini. Jadi model komunikasi half duplex ini dapat melakukan komunikasi dua arah tadi ya karena duplex, tetapi karena dia half duplex maka dia hanya bisa mengirimkan komunikasi tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Artinya dia bisa mengirim, bisa juga menerima, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan atau bergantian seperti itu. Nah, misalnya pesan yang dikirimkan oleh transmitter atau pengirim itu akan diterima oleh receiver atau penerima di perangkat lainnya. Nah, begitu juga perangkat lainnya tadi juga bisa mentransmit atau mengirimkan informasi ke receiver sebelumnya. Jadi dia juga bisa bolak-balik
komunikasinya. Hanya saja dia tidak bisa bersamaan, jadi harus bergantian. Contohnya seperti walkie-talkie atau alat komunikasi intercom seperti itu, atau HT, walkie-talkie, HT seperti itu. Nah, dia bisa berkirim pesan, bisa berkomunikasi bergantian. Jadi dari si A mengirim ke si B, tapi si B hanya mendengar dulu. Nah, setelah si A selesai mengirimkan pesan, baru si B bisa mengirimkan pesan selanjutnya. Maka sering kita dengar kalau orang berkomunikasi melalui HT, itu biasanya ada yang selalu diakhiri dengan kata-kata ganti seperti itu. Maksudnya untuk bergantian berkomunikasi. Itu untuk yang half duplex. Nah, yang full duplex ini dapat melakukan komunikasi dua arah juga, dan waktu yang bersamaan juga bisa. Jadi bersamaan mengirimkan pesan bisa terjadi di full duplex ini. Jadi transmitter atau pengirim akan mengirimkan pesan ke receiver akan menerima dari transmitter tentunya, dan receivernya ini juga bisa langsung mengirimkan karena dia mempunyai transmitter juga atau pemancar ke receiver, ke penerima di perangkat yang mengirimkan pesan sebelumnya. Nah, terjadinya pengiriman pesan dari transmitter ke receiver yang bergantian ini bisa dilakukan secara simultan atau terus-menerus. Nah, karena terus-menerus, maka bisa dilakukan secara bersamaan. Untuk contoh full duplex ini bisa terjadi pada perangkat telepon. Saya kira di telepon sudah nggak asing lagi ya. Kalau kita melakukan komunikasi melalui telepon, kadang kita ngomong bersamaan, kita ngomong, lawan bicara juga langsung ngomong. Jadi seolah-olah bersamaan waktunya, bukan seolah-olah ya, tapi memang bersamaan ngomongnya, dan kita bisa mendengar langsung apa yang diomongkan lawan bicara kita. SMS ini juga termasuk dalam kelompok full duplex, karena kita kirim SMS saat ini juga kita tekan tombol kirim, lawan bicara kita juga menekan tombol kirim bersamaan, sama-sama, itu juga bisa terjadi. Kita langsung menerima, dia juga langsung menerima. Email juga begitu. Email juga bisa langsung bersamaan ya, full duplex. Kemudian telekonferensi juga ya otomatis ini harus full duplex ya, karena telekonferensi adalah konferensi yang dilakukan dengan jarak jauh. Jadi satu pembicara di sini dengan pendengar yang ada di tempat lain, itu juga bisa melakukan komunikasi secara full duplex. Jadi audien atau pendengar di tempat lain juga bisa mengirimkan informasi atau bisa mengirimkan pesan melalui perangkat yang mereka gunakan ke pembicaranya. Nah, sedangkan contoh yang kita lakukan di sini, yang kita yang kita jalani saat ini dalam bentuk video, ini bukan telekonferensi. Kenapa? Karena Anda sebagai audiennya itu tidak bisa langsung memberikan informasi ke saya saat ini juga. Ini bukan model komunikasi full duplex ya, tapi juga bukan komunikasi yang simplex tadi, yang satu arah. Hanya saja alat komunikasi yang kita gunakan atau alat teknologi informasi yang kita gunakan ada di tempat Anda nanti memutar rekaman ini, maka di sana terjadi komunikasi simplex tadi. Jadi dari dalam bentuk filenya ke pemutar video Anda. Hanya itu pun bukan dalam bentuk simplex beneran ya, karena dia hanya hanya memutar ulang. Jadi bukan dipancarkan langsung. Kecuali kalau sering Anda lihat di Facebook, ada teman-teman Anda yang mungkin ada pesan atau notifikasi yang kita terima, si A atau teman kita sedang melakukan siaran langsung. Nah, kalau seperti itu yang terjadi,
maka itu bisa dikatakan sebagai komunikasi bentuk simplex. Jadi teman kita langsung melakukan siaran, kita nggak bisa memberikan komentar atau input untuk siaran itu langsung, kecuali kalau kita menuliskan di bagian penulisan komentar. Tapi pada bagian penulisan komentar dia sudah melakukan komunikasi melalui model melalui fasilitas IRC, melalui fasilitas IRC yang untuk chatting itu. Nah, itu untuk komunikasi yang simplex saja. Nah, kalau yang full duplex, yang contoh yang paling gampang yaitu telepon tadi. Kita ngomong, orang di seberang langsung ngomong juga, jadi sama-sama. Nah, itu untuk model komunikasi simplex dan duplex. Duplex ada dua, half duplex dan full duplex. Half duplex tadi hanya mengirim pesan bersamaan tetapi dalam waktu yang bergantian, sedangkan yang full duplex bisa dalam waktu yang bersamaan. Ya. Tadi dalam media komunikasi data, dalam komunikasi data ini perlu adanya media yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Maka media pengirim data di sini nanti juga ada banyak macamnya. Ada banyak macamnya ya. Pertama adalah media transmisi. Nah, media transmisi di sini dikelompokkan jadi dua. Ada guided transmission media, yaitu media transmisi terpandu yang jalur medianya itu dibatasi secara fisik. Kemudian yang kedua adalah unguided transmission media atau media transmisi yang tidak terpandu, yaitu jaringan sistem gelombang. Nah, di situ medianya tidak ada pembatasnya atau tidak dibatasi secara fisik. Untuk guided transmission media, ini media yang digunakan umumnya adalah kabel. Ada kabel koaksial, ada kabel high-speed wire, ada kabel fiber optik, dan mungkin ada kabel yang lainnya lagi ya, karena perkembangan teknologi sekarang juga sudah sangat cepat. Sedangkan yang unguided transmission media ini bisa dilakukan melalui media-media gelombang radio, gelombang mikro atau microwave, tapi bukan microwave untuk penanak wade ya, penanak kue, dan ada juga yang satelit. Nah, itu untuk media atau mediumnya tadi yang digunakan untuk mengirimkan pesan tadi. Nah, selanjutnya untuk yang guided transmission media atau media transmisi yang terpandu tadi atau yang dibatasi secara fisik, tadi ada kabel koaksial, ini biasanya digunakan untuk pengiriman data jarak jauh. Untuk kabel koaksial ini juga nanti ada dua macam, ada koaksial baseband 50 ohm dan ada koaksial broadband 75 ohm. Untuk yang baseband ini biasanya digunakan untuk pengiriman data digital, sedangkan yang 75 ohm atau broadband ini untuk pengiriman data analog. Nah, untuk kabel koaksial ini perlu konektor untuk menyambungkan atau untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Nah, konektornya biasanya kita sebut dengan konektor BNC atau British Naval Connector. Nah, bentuk konektornya seperti ini, seperti huruf T. Ini konektor BNC-nya. Ini konektor T, ini konektor langsung yang dari kabel. Jadi bentuk kabelnya seperti ini. Kalau kita pernah lihat bentuk kabel antena televisi, itu adalah salah satu contoh bentuk kabel koaksial. Ya, itu yang kabel koaksial yang 50 ohm untuk transmisi digital. Nah, kalau kabelnya kita kupas, maka di dalam kabel itu ada susunan-susunan beberapa lapisan ya. Yang paling dalam adalah lapisan intinya, yaitu kabel dalam berbentuk tembaga, biasanya seperti itu, kabel tembaga. Kemudian ada isolatornya, biasanya plastik berwarna hitam umumnya. Tidak menutup kemungkinan warnanya berbeda. Kemudian lapisan di atasnya ada yang disebut dengan copper mesh. Copper mesh ini juga dalam bentuk kabel sebenarnya, kabel juga, kabel tembaga juga, tetapi dalam bentuk serabut yang dikerahkan
dirakit atau yang disusun seperti jaring-jaring, ya, jadi seperti anyaman seperti itu. Kemudian bagian luar adalah outside insulation-nya atau kabel pembungkus luar, yang kita pegang langsung itu. Nah, kabel ini nanti ujungnya akan disambungkan dengan konektornya ini, yang konektor BNC tadi. Ini kita sambungkan ke sini. Kemudian konektor ini akan kita masukkan ke konektor bentuk T. Bentuk T ini di sini dia akan dikoneksikan sini, dan dua ujung lainnya itu untuk menyambungkan ke perangkat-perangkat yang lain. Itu untuk kabel koaksial dalam kelompok media transmisi terpandu lagi, atau yang terbatas secara fisik. Jadi maksudnya terbatas secara fisik, ya bentuk kabelnya itu adalah sebagai pembatas fisiknya. Nah, bentuk media transmisi yang terpandu berikutnya adalah twisted pair. Twisted pair ini ada dua macam juga, ada STP dan ada UTP. Jadi yang STP, shielded twisted pair, untuk kabel telepon biasanya digunakan untuk kabel telepon rumah itu ya biasanya, atau telepon kantor, bukan yang handphone. Kalau handphone kan tanpa kabel ya. Kemudian memiliki lapisan pelindung data yang digunakan saat transmisi. Nah, sedangkan yang UTP ini biasanya digunakan untuk kabel jaringan komputer. Kabel jaringan komputer di kabel UTP ini bisa atau mudah mengalami noise ya, atau mudah mengalami gangguan-gangguan. Dan kabel UTP ini biasanya hanya digunakan untuk komunikasi data jarak dekat, biasanya maksimal 100 meter dengan kecepatan 1 GB per second. Nah, maka sering kalau kita membangun sebuah jaringan yang jaraknya lebih dari 100 meter, maka perlu sebuah alat lagi yang dinamakan transmitter pengirim router. Jadi untuk menguat sinyal kembali supaya jangkauannya bisa melebihi 100 meter. Nah, untuk kabel twisted pair ini perlu konektor yang dinamakan dengan konektor RJ45. Konektor RJ45 kalau sering kita lihat di ujung kabel telepon itu ada, tapi kabel telepon dia menggunakan kabel STP ya. Kalau yang untuk kabel jaringan itu kabel UTP, itu konektornya hampir sama, hanya saja isinya berbeda. Yang berikutnya, media transmisi terpandu atau guided transmission media ini tadi adalah fiber optik. Ini fiber optik ini yang sampai saat ini informasinya adalah kabel yang sangat bagus, media yang sangat bagus digunakan untuk pengiriman data karena terbuat dari serat optik, ya, serat optik atau serat kaca. Nah, karena serat kaca, kemungkinan noise atau gangguan-gangguan akan sangat minimal sekali atau sangat sedikit sekali. Nah, dalam fiber optik ini nanti juga ada dua macam, ada yang multi mode dan ada yang single mode. Untuk yang multi mode ini biasanya memiliki diameter 50 mm, 50 tapi milimeter ya, kecil sekali. Kemudian yang single mode diameter intinya adalah 3 sampai 10 mm, dan kabel fiber optik ini mudah patah. Jadi berbeda dengan kabel-kabel yang lain. Kalau kabel-kabel yang lain kita lipat itu nggak akan patah, tapi kalau kabel fiber optik kalau kita lipat dia akan patah karena tadi terbuat dari serat kaca tadi. Untuk fiber optik salah satu contohnya gambarnya seperti ini yang multi mode dan ini yang single mode. Yang multi mode ini biasanya transmisi cahayanya melalui beberapa lintasan, sedangkan yang single mode hanya melalui satu lintasan saja.